إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي خصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي سيد الإمام شيخ زيد الدين المالباري سيد الإمام سيد بكر بن محمد شتا المكي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي شيخ محمد زيد بن عبد العزيز البنجري ولأرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفر ويعلي درجات في الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار ديرنا من السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن الآيات والأحاديث الدالة على فضل العلم مطلقة كثيرة شهيرة. Wa'lam ketahui olehmu annal ayati bahwa ayat-ayat wal ahadis dan hadis-hadis ad-dalata yang menunjukkan ala fadlil ilmi atas keutamaan ilmu mutlakan secara mutlak kasiratun syahiratun yaitu banyak masyhur. Jadi ayat Quran, hadis yang menerangkan keutamaan ilmu itu sangat banyak. Paminal ayati maka di antara ayat itu qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Qul katakan olehmu ya Muhammad, hal apakah yastawil ladzina ya'lamun sama orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang berpengetahuan,
Walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berpengetahuan atau orang-orang yang tidak berilmu. Maka jawabannya la yastawi, kada sama. Samakah kata Allah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama, sekalipun perbuatannya sama. Contoh, orang alim, orang berilmu memakai gamis, orang kada berilmu memakai gamis, sama kada sama. Maka sama, bajunya sama, mereknya sama, nomornya sama, iya. Tetapi orang berilmu niatnya kada sama lawan orang kada berilmu. Orang berilmu dalam memakai gamis dia berniat mensyukuri nikmat Allah, tahaddus bi nikmatillah, memberitakan, menampakkan nikmat Allah, kemudian menutup aurat dan dibawa untuk ibadah. Adapun orang yang tidak berilmu, dia hanya sekadar memakai gamis tanpa niat. Bahkan kadang-kadang niatnya hanya mencari perhatian orang lain. Samalah, kada sama. Ini orang berilmu makan kambing, nasi iwaknya kambing kare. Ini orang kada berilmu, nasi iwaknya kare, banyaknya sama, dagingnya sama, rasanya sama, tempatnya sama, lah kada. Apakah orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sama? Tidak. Di mana bedanya? Orang berilmu dia berniat makan. Saja aku makan mensyukuri nikmat Allah, saja aku makan melaksanakan perintah Allah, mensyukuri nikmat Allah supaya nyaman beribadah dan nuntut ilmu. Iyalah. Adapun orang kada berilmu, dia makan semakannya aja, kada ada niatnya, lalu samalah hasilnya, kada sama. Maka orang berilmu dan tidak berilmu dalam aspek apapun tidak sama, apalagi dalam beribadah. Ini orang berilmu beribadah, sembahyang lawan orang gak ada berilmu sembahyang, sama lah, kadangnya sama bang. Orang gak ada berilmu, orang gak ada berilmu, inya takbir asal takbir aja, jangan-jangan kada berniat sembahyang, kadangnya kada belajar, ya kada. Jangan-jangan kada berniat, apa kada suah waswis. Lihat aja di kampung ini kada suah ada waswis. Ai bang takbir 2 kali kada suahnya datang Allahu Akbar, saya kong datang Allahu Akbar, begitu pundokan datang Allah 2 kali, karena lagi Allahu Akbar, baik moto, nampak ada sama. Itu buktinya, kada sama. Sekali lagi, orang berilmu lawan orang kada berilmu kada akan pernah sama dalam aspek apapun. Cara berpandir kada sama. Orang berilmu lawan kada berilmu samalah cara pandirnya, kada sama lah, kada. Orang berilmu berpandir itu ada tata caranya. 1, lemah lembut. 2, jangan berbohong. 3, jangan menguyak orang, jangan menghina orang. Iyalah, adapun orang kada berilmu, ini berpandir barang baja. Kada betata kerama, kadang-kadang menggibah orang, kadang-kadang menghina orang, menjilikkan orang. Kenapa? Ini kada berilmu. Kada sama kalau? Kada sama. Orang berilmu duduk bersila, lawan orang kada berilmu bersila sama lah, kada sama. Kenapa? Karena orang berilmu bersila ada artinya. Orang kada berilmu nambanding asal bersila. Jadi sekali lagi, orang berilmu
tidak sama dengan orang yang tidak berilmu dalam aspek apapun. Kalau orang berilmu sama lawan orang yang gak berilmu, bodoh ngarannya. Contoh, ini ngarannya bodoh, tapi berilmu, tapi bodoh. Orang gak berilmu, apa nang ia dengar ditaguknya langsung, selalu percaya, kada pernah menyaring apa nang ia dengar, apa yang ia lihat. Itu orang gak berilmu. Adapun orang berilmu kada mau. Orang yang berilmu, dia apapun yang ia dengar, dia saring, dia pikirkan, dia timbang. Apa yang ia lihat, dia pikirkan, dia renungkan, kada langsung percaya. Apalagi menyampaikan kepada orang lain. Cukup seseorang itu dikatakan bodoh kalau orang lain, seseorang itu selalu menyampaikan apa yang ia dengar. Bila ada sedikit mendengar, dikisahkan. Ada di sedikit mendengar, dikisahkan. Itu menandakan orang itu bodoh. Kenapa? Kada bisa menyaring. Kada bisa menyaring, kada bisa menimbang, memikirkan ini bujur kah kadakah, asal tangguk. Kada ini urusan agama, biar urusan agama, jangan asal tangguk. Contohnya benar, kita ini harus teliti. Orang mengaji ilmu hadis, usul hadis. Kenapa usul hadis itu ada? Supaya mengetahui kedudukan hadis ini. Apakah ini hadis sahih? Apakah ini hadisnya hasan? Apakah hadisnya marfu? Apakah hadisnya munqati? Apakah hadisnya mubham? Apa hadisnya muttasil? Apakah hadisnya dhaif ataupun hadisnya maudhu? Dan lain-lain. Maka belajarlah ilmu usul hadis. Setiap ia mendengar hadis ditelitinya benar. Kayak Imam Bukhari diteliti sidin, bukan sidin kada percaya lawan Nabi, kada. Isinya ini nah bujur garang, nang menyampaikan ini bujur garang. Makanya orang mengaji ilmu hadis itu nang diteliti dua, matan hadis atau sanad hadis lawan rawil hadis. Paham orang? Orang ngaji hadis dua itu nang diitihi. Isi hadisnya yang disebut dengan matan atau kemudian sanad hadisnya lawan rawi hadis. Itu nang diperhatikan. Isi hadisnya matan hadis, sanad hadis lawan rawil hadis, orang yang meriwayatkan hadis itu. Lalu disimpulkan mana? Oh, isi hadisnya ini, sanadnya begini, rawinya begini, ada masalah ini disemadingani hadis ini marfu. Oh, ini bermasalah dalam matan, masalahnya begini, lalu disimpulkan hadisnya munqat atau mubham. Ini bermasalah sanadnya bermasalah, lalu hadisnya munqati. Oh, ini hadisnya sanadnya bagus, rawinya bagus, tapi ada sedikit ini, lalu kadang hadisnya hasan dan seterusnya. Artinya apa? Artinya apabila kita disampaikan hadis, kita kada begitu langsung percaya ini hadis Nabi. Dan ini sangat aneh, banai hati-hati. Di media sosial yang bukan hadis dikatakan hadis. Siapa yang datang menghabarkan kamu dengan datangnya satu rajab, maka haram tubuhnya dijilat api neraka. Selama ini aku disuruh, apa kau kada tahu? Dah hati-hati, kini kamu diseberakan. Wadangi dulu ini hadis sekarang. Kalau memang hadis, mana periwayatnya? Periwayat hadis ini siapa? Kemudian kedudukan hadis ini apa? Sekalinya yang menyebar orangnya berilmu juga, menyebar ngarannya orang berilmu lalu timbulnya sama lawan kedua orang berilmu. Kenapa aja sama pada membagi nang bohong,
sama kepada membagi huwak. Nah, kali lagi orang berilmu kada sama lawan orang kada berilmu dalam aspek apapun, dalam berpandir, dalam bersikap, dalam berpikir, dalam berbuat, seberataan kada sama. Itu hebatnya orang berilmu. Itu hebat. Inya kada mudah terombang-ambing benar. Inya kada mudah ditipu orang. Inya kada mudah diadu domba oleh orang. Inya kada mudah digelincirkan oleh orang karena inya berilmu. Wa minal ahadisi, dan di antara hadis yang menceritakan, menerangkan keutamaan ilmu, yaitu qauluhu alaihi salatu wassalam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, siapa yang berjalan, tariqan akan satu jalan, ia bertagi yang menuntut ia, fiha pada jalan itu, ilman akan ilmu yang bermanfaat, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sahalallahu, maka memudahkan oleh Allah Ta'ala lahu baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Coba kita paham. Ujar Rasulullah, man salaka tariqan, siapa yang berjalan di satu jalan, mulai pihandam berjalan sampai ke Mandingin, napa nang dicari, yabtaghi fihi ilman, mencari di jalan ini akan ilmu. Yalah. Ke mulai mana? Mulai Pau ke Mandingin berjalan. Kada jarak ada berjalan. Menapa pek? Kendaraan berjalan. Kendaraannya berjalan lah. Ini berjalan. Pesawat berjalan, ya berjalan lewat udara. Siapapun berjalan dari rumahnya, dari manapun menuntut ilmu. Cari ilmu bek, iyalah, cari ilmu. Ilmunya ilmu apa nang dicari? Ya ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Satu nang dijanjikan Allah lewat Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka memudahkan Allah baginya untuk menuju surga. Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Iyalah, iya. Kenapa? Karena begini, dengan ikam menuntut ilmu, ikam bisa bodoh lah. Bisa bodoh lah. Lamun ikam kada menuntut ilmu, bisa bodoh? Tidak bisa. Dengan menuntut ilmu, bisa sembahyang. Lamun kada menuntut ilmu, bisalah sembahyang. Kada bisa. Dengan menuntut ilmu, dia tahu perintah Allah, mana larangan Allah. Dia kerjakan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah. Dengan menuntut ilmu, dia tahu halal dan haram. Dia tahu halal dan haram. Yang haram dijauhinya, yang halal makanan dimakannya, yang haram yang lain ditinggalkannya. Maka melakukan semua itu adalah jalan menuju surga, tetapi dimudahkan Allah. Napa artinya? Lah, ngatakanlah simpelnya, siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Kayak apa Allah Ta'ala memudahkannya? Yaitu Allah mudahkan mengamalkan ilmu itu.
dengan Allah mudahkan mengamalkan ilmu itu. Yang mengamalkan ilmu itu adalah jalan menuju surga. Maka ketika orang menuntut ilmu lalu kada mengamalkan ilmunya, berarti dipersulit Allah. Ada apa? Ya kan? Ada apa? Nah, berarti kembali lagi memahami hadis ini. Orang yang berjalan nuntut ilmu akan Allah mudahkan jalan menuju surga kalau menuntut ilmunya niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah, mulai rumah turun bikai beniat. Nah, minta ridho lawan orang tua, minta doa lawan mama dan abah, bah ulun bulik, minta ridho ulun, doa akan ulun. Ulun pada rumah sebelum melangkah berniat, sahajaku keluar rumah menuntut ilmu, mencari keridhaan Allah, untuk mengamalkan ilmu, untuk menghilangkan kebodohan diri. Gitu toh, turunlah niatnya karena Allah. Apabila orang nuntut ilmunya niatnya karena Allah, maka Allah akan mudahkan mengamalkan ilmu tersebut. Maka apabila orang nuntut ilmu ternyata sulit mengamalkannya, ini disangsikan niatnya, disangsiakan niatnya. Kenapa ngalihnya mengamalkan ilmu? Niat ngaji karena Allah, tapi kenapa ngalihnya sembahyang lawur tarus subuh? Kada mengamalkan ilmu, kada mengamalkan ilmu. Sembahyang subuh tak ke jam 7 terus, itu kada mengamalkan ilmu. Rahmatnya kada berjamaah aja itu kan bagian daripada kada mengamalkan ilmu. Ada apa ini? Ini ada apa nih? Kenapa kada mudah mengamalkan? Ini artinya sulit nih. Ada apa? Jangan-jangan niat nuntut ilmunya nih disangsiakan. Kenapa kan? Aku kada diajar nih berniat nuntut ilmu. Nah, makanya berniat. Setiap kali turun rumah menuntut ilmu, berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridha Allah, menghilangkan kebodohan diri, kemudian untuk mengamalkan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Lebih kada mun orang kada berilmu kawalah ndak awal. Ini kamu syukuri nih, kita bersyukur banget. Kita ini berada di jalan Allah, berada di jalan ridha Allah, berada di kebun surganya Allah, menuju surga aja lagi. Menuju surga aja. Belak lampih kamu nuntut ilmu, harap keluar dari kebun surga, keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada hebat lagi, kada utama lagi. Apapun alasannya, apabila orang kada nuntut ilmu agama lagi, itu namanya keluar dari kebun surga, keluar daripada jalan Allah. Bahaya, kada hebat lagi. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha, sungguh meletakkan akan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ridwan, karena suka, karena senang, bima yasna'u, dengan apa yang ia kerjakan. Ya Allah, Masya Allah, Nabi memadahkan para malaikat itu menghantarkan sayapnya. Tahu menghantarkan, nah merendahkan sayap,
Kenapa? Satu, karena senang. Dua, menghormati orang menuntut ilmu. Tiga, menjaga orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu disukai malaikat. Orang yang menuntut ilmu itu dihormati malaikat. Orang yang menuntut ilmu itu dijaga oleh para malaikat. Itu tafsir hadis menurut sebagian ulama. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man bis samawati wa man fil ardi hatal hitani fil ma'i. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang alim itu yastaghfiru, memohonkan ampun, lahu untuknya. Siapa yang memohonkan ampun? Mambis sama iwat, orang yang ada di langit, malaikat. Seluruh malaikat yang di langit memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang alim yang mengajarkan ilmu kepada manusia dan mengamalkan ilmunya. Wa man fil ardi, malaikat orang yang di bumi pun mendoakan. Nah, apa aja yang di bumi ini mendoakan lawannya. Hatal hitan, sampai iwak. Ikan-ikan filma di air pun mendoakan. Berapa iwak mendoakan lawannya. Rahmat kada terasa. Mun kada beilmu, ini hebatnya orang alim. Harus jadi penyeramah? Kada mesti. Orang alim itu man alima wa amila wa allama. Ngibat man alima, orang nembemo, itu orang alim loh. Wa amila, dia amalkan. Wa allama, kalau dia ajarkan. Diajarkan biar bisa murid 5 habis tapi kamu ajarkan ilmunya alim, kamu ilmu amalkan, baik murid 5 aja alim juga. Didoakan oleh malaikat di langit dan di bumi, sampai makhluk-makhluk yang ada di bumi, ikan-ikan di lautan pun memohonkan ampun untuk dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna fadlal alimi 'alal abidi, sesungguhnya keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah tapi kadang mengajar, kafadlil qamari 'ala sairil kawakibi, seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang di langit. Mana hebatnya ya, orang alim mengajar tapi kada ahli ibadah. Ada si fulan ahli ibadah tapi kada mengajar. Abid di sini berilmu benar tapi kada mengajar. Kamre ahli ibadah, sunat sembahyang ini kadang-kadang ada ikam gawi, mulai qabliyah, ba'diyah, witir, pokoknya sembahyang awabin digawi, sembahyang isyraq, sembahyang duha, sembahyang tahajud, rasanya sembahyang sunat di banyak banget digawi. Baca Quran, puasa sunnah, abid, ahli ibadah, tapi kamu ada mengajar, jangan mengajar. Adapun rahmat kada beribadah, baca Quran seadanya aja, qabliyah ba'diyah seadanya aja, wayah tagawi wayah kada, sembahyang duha wayah juga, sembahyang tahajud wayah juga, tapi maajar rutin ya maajar. Mana hebatnya? Hebat rahmat pada bahari. Buat rahmat.
Ai di mana hebatnya? Nyata. Di mana nyatanya? Contohnya gini aja. Nah, ikam beribadah seorangan kada majar itu bagaikan mengolah sumur. Mengolah sumur. Bagus banget sumurnya. Airnya bersih, sumurnya besar karena bagus, Pak. Ya kalau sumurnya besar, pakai samin, pakai marmer, tapi agan seorangnya. Iyalah, agan seorang. Anda pun rahmat, kada banyak kada sumur kada ada, sungainya kada gana ada, tapi rahmat kada mau olah sumur, mau olah sungai kada gana kada harat kada juga sungainya. Kada nang buat tapir samen kada, tapi rapi bagus, tapi sungainya kada ganal kada juga. Ya 4 meter lebar pokoknya, lumayan ya kalau 4 meter nah, mana luas saya juga, tapi mengalir. Si pulang mandi di sini, si pulang ambil agan memasak di sini, si pulang agan bertatapas di sini. Berapa orang nang dialirinya? Iyalah. Nah, sekarang Pak Hari mati, berguna lagi sumur. Kada berguna lagi. Siapa menggunakan? Karena pun Pak Hari. Iyalah. Sekarang lamun rahmat mati, memanfaat masih lah. Memanfaat. Harapnya mana? Harap. Paham. Orang keutamaan orang alim dibanding dengan orang nang ahli ibadah tapi kadang mengajar ilmu, itu lebih bagus orang alim daripada orang ahli ibadah kadang mengajar ilmu. Bagaikan bulan dengan bintang hanya menerangi dirinya, sedangkan bulan menerangi orang lain. Iyalah, bintang kada kawa benai menerangi orang lain, nerangi dirinya aja. Kalau bulan orang berjalan di hutan kawa benai. Iyalah, dapat petunjuk dengan penerangan bulan. Majir alhamdulillah, jangan ada cahaya bulan kita nih ya. Kemana kita behinak aja itu kada kawa, tapi bulan tarang ya Allah. Qamar, ya kah? Rahmat. Qamar itu, kamar bulan. Qamarun. Nah, Rasulullah itu kan kalau kamar. Nah, pagarang kamar itu benar di dalam sebuah kitab, di dalam kitab Madari Jusuk. Qamar itu bulan hidup 15, bukan 14. 15 itu sempurna benar. Terangnya itu sempurna. Tapi kita selalu menyambat hidup 14, padahal ada hidup 15. Karena apa? Terangnya itu bulannya sempurna, terangnya itu sempurna. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan sesungguhnya para orang alim, para ulama itu orang berilmu. Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Wa innama warasul ilma, hanya saja mereka itu mewariskan ilmu. Paman akhazahu, maka siapa yang mengambil ilmu, akhaza bihazzin wafirin, mengambil dia dengan bagiannya yang sempurna.
Lamun kita hendak mengambil bagian hidup ini yang sempurna, ambillah ilmu. Kalau kita mengambil dunia, kada sempurna. Kalau kita mengambil dunia, umpama mengambil rumah, kada sempurna. Kenapa? Rumah bisa hancur, rumah bisa habis, sedangkan ilmu kada pernah habis dan kada pernah sirna. Begitu kita mati, ilmunya masih tersambung, disambung oleh orang. Begitu kita mati, ilmunya kita bawa ke akhirat. Ilmu itu adalah bagian yang sempurna. Kalau kita hendak mengambil bagian hidup yang sempurna ini, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan perempuan cantik, bukan ini dan itu, tetapi ilmu. Ilmu lah bagian kita yang sempurna. Untung orang yang mengambil bagian yang sempurna, yaitu ilmu. Rugi kalau orang hanya mengambil bagian pangkat tapi kada mengambil ilmu, karena pangkat akan berakhir. Rugi kalau orang hanya mengambil kekayaan duniawiyah tapi kada mengambil ilmu. Kenapa? Karena kekayaan duniawiyah akan sirna. Rugi kalau orang hanya mengambil kehormatan dan kemuliaan hidup tapi kada mengambil bagian ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Kehormatan dan kemuliaan hidup semuanya akan berakhir. Nang kada berakhir itu adalah ilmu. Paham? Sampai sekarang ilmu Imam Syafi'i kada habis sampai kiamat. Siapa? Almarhum guru suku. Sampai sekarang ilmu sidin tetap, nama sidin tetap. Jangankan 18 tahun, mungkin mana seabad kemudian, 2 abad kemudian, ilmu sidin masih turun. Sempurna. Kalau kekayaan, mana orang sugih bahari, kayaknya sugih jarwa ini sakit cucu. Aku sudah neliti boleh. Coba mengorek orang-orang kaya di berapa ini, mana nang bahari nang sugi-sugi. Apa kabar sekarang cucu buyutnya jadi orang susah. Apa? Lihat benih orang-orang sugih nang wayane gaminan duwe gini. Itihe munikam panjang umur sampai ke mana kena kesugihannya. Itu sampai kemana kesugihannya? Apa bujur sampai 7 turunan kada paling sampat kena 2 turun habis. Kenapa? Karena diwaris. Si pulan sugih, beisi duit 1 triliun, sugih lah. 1000 miliar ada gampangan. Beisi anak 10. Yalah, bagi rata aja mana 10, lalu seikong 100 miliar lah, 100 miliar. Bagi kada? Bagi. Nena anak sugih, ini 100 miliar, 100 miliar, 100 miliar 10. Paling mana yang bila kada bisa, paling kena anak habis. Cucunya sakit dejar, kayaknya sugih banget bahari. Paham? Makanya orang bisa mengatakan kadada sugih karena warisan. Dada habis. Kalau kita mewarisakan harta, habis. Apalagi benar. Bahasa dalam Quran, Allah apa? Ja'al haqu wa zahaqal batil. Kebatilan itu benar pasti habis, pasti sirna. Dalam Quran yamhullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghabiskan semua hasil riba. Orang sugih tapi karena hasil riba lihati jekena habis.
wa yurbis sadaqat, dan Allah akan mengembangbiakkan orang yang bersedekah. Ini orang sugih tapi penyedekah. Nah kecuali ini benar, ini akan dikembangkan oleh Allah. Mungkin anaknya bersedekah orang berkembang, tapi adalah ngalih cari. Abahnya dulu jur pemberian, anaknya kata habis. Cek dia benar orang sugih di barabain yang dimana kan, cek dia habis. Nang kada bahabisan nang sempurna itu adalah ilmu. Lamun kita ini mewarisakan lawan anak ilmu, berarti kita memberikan kepada mereka hazan wafiran, bagian yang sempurna. Hidupnya kada akan susah. Walaupun kada banyak harta, tapi kada akan susah. Dia akan dapat manfaat terus. Ini hebatnya orang berilmu. Man akhazahu, siapa yang mengambil ilmu, akhaza bi hazzin wafir, dia mengambil bagian yang sempurna. Mengatakan jangan ambil nuntut ilmu, karena yang kita ambil ini untuk kesempurnaan hidup kita, bagian yang sempurna dalam kehidupan. Ikam mencari rezeki banyak, berhemat rezeki, itu bukan yang sempurna. Kenapa? Karena berakhir akan sirna. Bahasanya ikam Ahmad teh, aku jergonya kayak apakah kada lebih di pondok nih, biar bukan di pondok apa sesak bahasanya tuh, tapi kada sakit Ahmad teh nang kayak apakah aku hidup pokoknya ku jalani, dan keyakinan bujur orang berilmu itu kada akan pernah susah hidupnya. Kita buktikan. Asal bujur nuntut ilmunya, ikhlas karena Allah, nuntut ilmunya terus menerus, jangan ambil. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli alayya kafadli ala adnakum ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.